Tragedi kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar menyita perhatian berbagai kalangan dunia. Terlebih, tidak ada pengakuan dari negara Myanmar terhadap etnis Rohingya. Banyak yang bertanya apakah masih ada harapan bagi etnis Rohingya untuk dapat hidup normal seperti warga negara lainnya. Salah satu pekerja kemanusiaan dari PKPU Indonesia, Denny Kurniawan mengaku harapan merupakan hal yang berbahaya dan sangat mahal bagi etnis Rohingya. Apakah masih ada harapan? Kata harapan itu berbahaya bagi etnis Rohingya itu. Hope itu berbahaya. Dan nilainya sangat mahal. Nilainya sangat mahal. Sekarang kalau misalnya kita ya, pengungsi-pengungsi di dunia yang lain, pengungsi-pengungsi dunia yang lain, misalnya pengungsi di Palestina yang memang harus mengungsi sekarang sudah hampir 50 tahun semenjak negara Israel berdiri, mereka harus menjadi pengungsi diaspora di seluruh dunia. Tapi mereka punya harapan bahwa suatu saat nanti, entah kapan, anak cucu mereka, cicit mereka punya harapan bahwa kami akan kembali lagi ke negara kami, karena kami itu tanah air kami gitu. Mungkin dengan pengungsi Suriah yang sekarang menyebar di berbagai negara, di Turki, Jordan, dan lain-lain, mereka walaupun tersebar mengungsi di negara-negara yang lain, tapi mereka masih diakui sebagai warga negara ya. Mereka masih punya harapan bahwa suatu saat, entah kapan, mereka akan kembali ke Suriah lagi. Mereka akan kembali ke Suriah lagi, entah kapan. Tapi ini Rohingya tidak. Terlebih, menurut Denny, Myanmar yang tidak mau mengakui bila etnis Rohingya merupakan bagian dari penduduknya. Rohingya, permasalahan utama adalah bahwa mereka tidak diakui oleh negara di mana mereka hidup dan lahir dan berpijak di sini. Efek tidak diakui sebagai warga negara itu kan besar. Tidak dapatkan pelayanan dasar hidup, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan lain-lain. Secara administrasi negara mereka tidak diakui, tidak punya KTP, tidak punya akta kelahiran, tidak punya ijazah, apalagi paspor, gitu. Dokumen-dokumen resmi kenegaraan itu mereka tidak punya, gitu. Lalu bagaimana kalau negaranya saja tidak mengakui tanah yang mereka pijak sebagai milik mereka, gitu loh. Tidak mengakui bahwa ini adalah tanah air mereka. Ya bagaimana mereka akan punya harapan untuk masa depan? Ini adalah salah satu permasalahan utama dari etnis Rohingya ini. Oke, mereka miskin, ya mereka miskin. Oke, mereka bodoh, ya mereka bodoh, gitu ya. Karena mereka tidak sekolah. Mereka miskin, oke, mereka bodoh, oke. Mereka kadang-kadang berperilaku tidak baik, ya mungkin sebagian dari antara mereka iya. Tapi ketiga hal itu bisa diperbaiki, bisa diintervensi, bisa dengan membangun sekolah, pendidikan, dukungan ekonomi, ya pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. Tapi ujungnya kemana semua upaya-upaya itu kalau negaranya saja tidak mau mengakui mereka sebagai warga dan tidak mengakui mereka untuk ayo hidup di sini. Mereka tidak diakui. Lalu kemana mereka akan tinggal? Kemana mereka akan mengadu jika ada terjadi apa-apa? Karena negara itu adalah salah satu aspek penting kan dari hak asasi manusia. Sekarang ketika negara Myanmar mengatakan bahwa Rohingya bukan dari kami, mereka adalah orang imigran Bangladesh. Tapi mereka adalah orang-orang yang sudah ratusan tahun hidup di sini. Dan negara Bangladesh pun tidak mengakui mereka lagi sebagai warga negara. Ya, mereka menjadi stateless, tanpa kewarganegaraan. Denny berharap Myanmar dapat menerima etnis Rohingya sebagai warga negara dan bisa hidup dalam keberagaman. Dari Rakhine, Myanmar, Wisnu Aji melaporkan.